ada presentasi khusus mengenai alat kelamin wanita. Yang akan dibahas yaitu tentang Bartholinitis. Ini adalah merupakan suatu penyakit yang menyerang kelenjar Bartholin. Jadi kelenjar Bartholin itu adalah kelenjar yang berada di bawah lipatan bibir vagina. Nah, ini tentunya tujuannya untuk sebagai pelumas agar vagina tidak kering. Namun, apabila ada trauma atau gesekan yang terus-menerus, tentu akan menyebabkan suatu kejadian peradangan atau jadi infeksi. Bartholinitis, saya lanjutkan. Jadi ini ada table of contents-nya. Pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi organ kelamin wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu organ genital interna dan eksterna. Jadi kedua bagian organ ini rentan mengalami gangguan seperti infeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi dan kali ini ada presentasi khusus mengenai alat kelamin wanita yang akan disampaikan oleh mahasiswa kedokteran Universitas yaitu Raihan Ilyas. Yang akan dibahas yaitu tentang Bartholinitis. Ini adalah merupakan suatu penyakit yang menyerang kelenjar Bartholin. Jadi kelenjar Bartholin itu adalah kelenjar yang berada di bawah lipatan bibir vagina. Nah, ini tentunya tujuannya untuk sebagai pelumas agar vagina tidak kering. Namun, apabila ada trauma atau gesekan yang terus-menerus, tentu akan menyebabkan suatu kejadian peradangan atau jadi infeksi. Jadi pada awalnya berupa kista Bartholin yang bentuknya ukurannya kecil, kemudian karena ada gesekan yang terus-menerus sehingga menimbulkan suatu penyakit infeksi yang disebut dengan Bartholinitis karena menjadikan abses. Tentunya ini akan mengganggu aktivitas wanita tersebut karena ada nyeri dan kemudian ada pembengkakan sampai bisa terjadi demam, ada timbul gejala sistemik. Dan untuk kelainan ini tentu tidak bisa hanya diobati saja, karena apabila diobati dengan memberikan antibiotik, dia bisa terjadi rekurensi. Sehingga sebaiknya memang dilakukan pengangkatan daripada kelenjar Bartholin tersebut. Disebut dengan marsupialisasi. Dan untuk lengkapnya, mungkin nanti dari Raihan Ilyas akan menjelaskan bagaimana Bartholinitis itu terjadi dan bagaimana pengobatannya, serta bagaimana prognosisnya selanjutnya. Diikuti acara videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan melakukan presentasi referat saya yang bertema Bartholinitis. Saya lanjutkan. Jadi ini ada table of contents-nya. Pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk bab 1, pendahuluan. Jadi organ kelamin wanita dapat dibagi menjadi dua, yaitu organ genital interna dan eksterna. Jadi kedua bagian organ ini rentan mengalami gangguan seperti infeksi. Dan salah satu gangguan infeksi yang dapat terjadi pada organ genital eksterna itu ada Bartholinitis, yaitu penyumbatan yang terjadi di kelenjar Bartholin. Nah, fungsi dari kelenjar Bartholin ini adalah untuk lubrikasi atau sekresi mukus untuk vagina saat koitus atau hubungan intim. Infeksi kelenjar Bartholin atau Bartholinitis dapat mengakibatkan kista atau abses jika duktusnya itu terinfeksi dengan bakteri-bakteri yang akan saya bahas nanti. Saya mulai dengan bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi kelenjar Bartholin. Jadi, kelenjar Bartholin ini atau glandula vestibularis mayor berbentuk bundar dan terletak di posterolateral dari vestibulum. Jadi, kelenjar Bartholin ini ada salurannya, dan saluran keluar ini dari kelenjar ini bermuara pada celah yang terdapat dan tepi himen. Kelenjar ini tertekan pada saat koitus dan akan mengeluarkan sekresinya untuk membasahi atau melicinkan permukaan vagina di bagian kaudal. Normalnya kelenjar Bartholin ini tidak teraba pada pemeriksaan palpasi. Lanjut, ini terdapat beberapa foto atau gambar untuk kelenjar Bartholinnya. Jadi bisa dilihat di sini ada kelenjar Bartholinnya sebesar kacang ya di bawah introitus vagina. Jadi ketika ada berhubungan intim atau apa, akan mengeluarkan cairan atau mukus yang akan keluar dari duktusnya ini untuk melubrikasi vaginanya.
Dan di sebelah kanan ini bisa dilihat ada sedikit apa namanya kista ya. Ketika Bartolinitis terjadi akan membuat ada bendungan seperti kista yang akan mengganggu kesehariannya penderita. Lanjut, definisinya dari Bartolinitis itu adalah ketika kelenjaran Bartolin itu tersumbat dalam labianya. Sumbatan ini dapat menghasilkan kista kecil yang dapat menyebabkan gejala atau tanpa ada gejala. Jadi kista yang lebih besar dapat menyebabkan pembengkakan di satu sisi vagina yang bisa menyebabkan nyeri saat berhubungan intim atau berjalan. Nah, jika kista tersebut terinfeksi, itu bisa menjadi abses yang biasanya berwarna merah dan sangat nyeri jika ditekan atau jalan. Lanjut untuk epidemiologinya. Jadi untuk kista atau abses Bartholin itu banyak ditemukan pada wanita di usia masa subur. Jadi insidennya terjadi kista Bartholin paling sering dicatat pada awal pubertas dan meningkat seiring bertambahnya usia sehingga menyebabkan menopause. Dan kista dan abses Bartholin ini bergejala mencapai 2% dari semua kunjungan ginekologi per tahun. Untuk etiologinya, jadi obstruksi kelenjar Bartholin dapat terjadi setelah trauma pada daerah tersebut, episiotomi atau persalinan. Tapi, namun itu juga dapat terjadi tanpa penyebab yang dapat diidentifikasi. Dan infeksi kista itu kemungkinan besar mengakibatkan abses kelenjar Bartholin. Dan jika kita suspek pasien ini memiliki infeksi pada Bartholinnya, kita bisa melakukan kultur pada absesnya yang bisa menemukan beberapa bakteri yang menyebabkan Bartholinitis seperti Escherichia coli, Neisseria gonorrhea, Pseudomonas aeruginosa, Chlamydia trachomatis, dan Klebsiella pneumonia. Untuk patofisiologinya, pertama ini kistanya adalah ketika ada penyumbatan di ductus kelenjar Bartholin. Nah, karena ada penyumbatan ini, kelenjar Bartholin akan menghasilkan penumpukan mukus karena tadi disumbat. Dan penumpukan ini akan menyebabkan pelebaran kistik saluran dan pembentukan kista. Dan kista ini akan bisa mungkin besar dapat mengalami infeksi. Dan infeksi ini akan mengakibatkan abses kelenjar Bartholin. Lanjut, terdapat 4 manifestasi klinis yang utama. Yang pertama ini nyeri di vulva. Jadi pasien ini tidak nyaman mengalami hubungan intim dan duduk atau jalan. Selanjutnya ada pembengkakan sehingga pasien bisa kurang nyaman berjalan ya. Selanjutnya ada kulit pecah karena akibat ductus yang tersumbat sehingga kulit sekitar mengalami luka. Dan terakhir demam yang bisa diakibatkan karena infeksi bakteri pada kelenjar Bartholin. Selanjutnya ada komplikasi dari Bartholinitis. Yang pertama hematoma yang terjadi karena trauma di vulva diakibatkan oleh abses, dispareunia atau nyeri pada saat hubungan intim ganggu. Dan selanjutnya ada infeksi meluas yang bisa jadi infeksi bakteri dapat menyebar ke organ-organ lain atau ke tempat lain. Ini saya akan membahas tentang diagnosis dan diagnosis tadi. Jadi untuk ditegakkan secara pemeriksaan fisik dan kultur. Dan jadi kulturnya itu bisa didapatkan. Jadi kita akan melakukan insisi pada dinding kista, dan dinding kista ini akan kita insisi, dan dalamnya akan melihat ada abses yang akan keluar. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita akan membuka abses. Ini kita akan ambil kulturnya, kita apa namanya membuka kista ini dengan klem untuk ditahan. Selanjutnya kita akan mengambil um, um, kultur tadi E. coli, Neisseria gonorrhea atau yang lain-lain. Kista Gardner, kista skin, selanjutnya yang lainnya ada gonorrhea, sifilis, vaginitis, karsinoma kelenjar Bartholin, fibroma leiomyoma, dan kondiloma. Selanjutnya tata laksana. Jadi tata laksana itu yang utama ada 2, yang non-invasif dan invasif. Yang non-invasif itu kita bisa berikan antibiotik jika ada tanda-tanda infeksi seperti demam atau kultur yang tadi kita lakukan adalah positif. Obat-obat yang bisa kita berikan adalah antibakteri seperti ceftriaxone, ciprofloxacin, doxycycline, dan azitromisin. Dan untuk invasinya itu kita bisa melakukan insisi dan drainasi di lokasi Bartholinitis. Namun penelitian menemukan bahwa insisi dan drainase itu memiliki kerentanan kambuhan yang sangat tinggi, jadi direkomendasi itu melakukan marsupialisasi. Apa itu marsupialisasi? Jadi marsupialisasi itu metode pengobatan alternatif untuk kista kelenjar Bartholin yang supaya tidak mengalami kekambuhan.
Jadi caranya itu tadi klemnya dibuka untuk menjepit kista dengan sayatan vertikal sepanjang 1,5 sampai 3 cm, terus dibuat untuk mengeringkan rongga kelenjar yang terinfeksi. Jadi kita bisa untuk fotonya ini bisa dijelaskan. Jadi ini akan kita buka terlebih dahulu, terus kita klem. Selanjutnya kita buka kistanya supaya absesnya keluar atau cairan di dalam keluar. Terus kita ambil apa namanya kulturnya. Selanjutnya kita akan sayat atau kita jahit, tapi tetap terbuka gitu. Jadi nggak kita tutup bolongannya 100%. Jadi kayak ada bolongan supaya cairan dalam dalam kista itu bisa keluar lagi supaya tidak ada kekambuhan. Seperti foto di sini. Jadi sudah dibuka, dijahit, selanjutnya jadi masih ada bolongan yang terbuka gitu. Ini insisi drainase yang tadi sudah dijelaskan, kita membuka uh, absesnya untuk mengambil isi kistanya. Itu untuk prognosisnya itu prognosis sangat baik. Tapi yang tadi sudah dijelaskan, jika hanya di insisi dari drainase, tingkat kekambuhannya sangat tinggi. Yang tinggi telah dilaporkan. Jadi direkomendasikan melakukan marsupialisasi selanjutnya. Untuk bab 3, jadi kesimpulannya, Bartholinitis merupakan penyakit terjadi ketika kelenjar Bartholin, yaitu organ kelenjar yang terletak di posterolateral dari vestibulum vagina, mengalami penyumbatan yang dapat menyebabkan abses atau kista. Bartholinitis itu dapat menyebabkan gejala atau tanpa ada gejala. Ketika lubang saluran kelenjar Bartholin tersumbat, kelenjar menghasilkan penumpukan mukus. Penumpukan lendir ini atau mukus dapat menyebabkan infeksi mikrobial seperti E. coli, gonorrhea, dan Chlamydia trachomatis. Tata laksana yang kita bisa lakukan adalah memberi obat antibiotik seperti ceftriaxone, ciprofloxacin, doxycycline, dan azithromycin, serta melakukan insisi drainase yang dilanjutkan dengan marsupialisasi. Itu teknik pembedahan untuk memotong celah abses atau kista dan menjepit tepi celahnya untuk untuk membentuk permukaan kontinu dari permukaan luar ke permukaan dalam kista atau abses. Jadi menggunakan metode ini, insisinya tetap terbuka dan cairan bisa mengalir keluar dengan bebas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa silakan ditanya. Terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Raihan Ilyas bagaimana penyakit Bartholinitis yang terjadi. Jadi pada umumnya terjadi oleh karena infeksi bakteri, bisa oleh karena infeksi menular seksual seperti misalnya pada Neisseria gonorrhea dan Chlamydia trachomatis, dan juga bisa oleh bakteri yang lainnya seperti E. coli dan juga Streptococcus. Tentunya penyakit ini akan diobati sesuai dengan penyebabnya. Semoga paparan tadi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.